Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bagaimana nih puasanya? Semoga selalu dilancarkan dan diberikan kekuatan iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Welcome back to my YouTube channel, Sio My Channel di sini. Seperti biasa aku mau ajak teman-teman yang baru nonton, you subscribe Sio My Channel supaya nggak ketinggalan video yang baru aku upload. Dan tonton dulu video aku yang sebelumnya biar tahu perjalanan aku sampai akhirnya aku dinyatakan hamil. Dan please support aku biar aku lebih semangat kontennya dan biar channel Sio My Channel ini bisa memberikan manfaat dan informasi seputar kesehatan, kehamilan, promil, kesehatan reproduksi, motivasi, dan mungkin tutorial lainnya. Dan kalau ada seputar pertanyaan tentang kesehatan reproduksi atau ide konten yang lainnya, kalian bisa follow IG atau bisa DM, bisa juga tulis di kolom komentar di bawah ini guys. Dan buat teman-teman para pejuang garis 2, semoga tahun ini disegerakan mendapatkan keturunan. Amin. Pada beberapa konten yang masih akan aku buatkan untuk kalian semua adalah seputar pengalaman aku pada promil atau tentang kehamilan aku guys. Kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku mengenai keluar flek saat hamil muda dan bagaimana aku bisa survive bersama janin aku sampai sekarang. Jangan skip videonya dari aku and happy watching. Keluarnya flek saat hamil muda pasti menjadi kekhawatiran tersendiri bagi bunda-bunda semua. Namun, bunda-bunda tidak perlu panik. Hal ini bisa dikatakan wajar. Akan tetapi, bunda tetap harus waspada terlebih jika disertai gejala-gejala lain seperti nyeri dan kram perut. Flek saat hamil, terutama hamil muda, adalah bercak pendarahan ringan yang keluar dari vagina. Hal ini bisa terjadi selama masa kehamilan, terutama di trimester pertama. Sekitar 20% wanita mengalami pendarahan di 12 minggu pertamanya. Warna flek yang keluar pun bisa bervariasi, bisa merah muda, merah, ataupun coklat. Warna coklat pada flek biasanya menandakan darah sudah cukup lama berada di rahim atau tidak dikeluarkan dari tubuh dengan cepat sehingga ketika keluar darahnya akan berwarna lebih gelap. Namun, kita harus bisa nih membedakan apa bedanya flek dan keputihan saat hamil. Tapi pada dasarnya keputihan dan flek yang bunda-bunda alami saat hamil bukanlah sesuatu yang sama. Keduanya berbeda ya. Keputihan yang dialami pada masa kehamilan itu dapat dikatakan normal jika muncul berupa cairan jernih, putih, dan tidak mengeluarkan bau. Sekarang masuk pada cerita aku ya guys. Ketika aku dinyatakan hamil, kan aku itu cek ya ke dokter, spesialis kandungan aku. Itu kandungan aku pada saat awal cek, aku sudah masuk 3-4 minggu kehamilan dan sudah terlihat kantung kehamilannya. Nah, pulang dari dokter, aku sebenarnya tidak diresepkan apapun kecuali vitamin yang namanya asam folat, yaitu high folic pada saat itu. Namun, aku berinisiatif nih untuk meminta obat dengan minta tolong ke resepsionisnya untuk ditanyakan lagi tentang obat penguat kandungan yang perlu aku minum. Karena tadi pas aku kontrol di dalam, aku lupa banget untuk nanya ke dokternya nih. Akhirnya si mbaknya tadi, resepsionisnya keluar dengan membawa kertas resep dari dokternya dan aku dikasih resep yang dimana itu adalah obat penguat kandungan. Dan nama obat penguat kandungan itu adalah Microgas. Kalau nggak salah, aku tebus hampir 600.000 2 lempeng untuk 30 hari guys. Seperti ini obatnya. Aku dikasih dalam bentuk 2 lempeng seperti ini, itu harganya 600.000. Terus aku minum, tapi meminum ini nih ada rasa efek sampingnya, yaitu mual. Karena ini mengandung yang namanya hormon progesteron. Progesteron kita ketahui itu sangat diperlukan pada saat awal kehamilan untuk menjaga si janin, cikal bakal janin kita agar kuat. Jadi mempertahankan kandungan seperti itu. Nah, jadi obat ini mengandung yang namanya progesteron guys.
Nah, setelah itu karena aku ada rasa mual setiap minum obat ini, maka aku minumnya 2 hari sekali aja. Karena aku benar-benar gak kuat dengan efek samping mualnya. Namun, setelah aku dari dokter kandungan tadi ya, ada sekitar 3 hari dari situ, aku mulai merasa perut aku itu seperti kram dan sakit di bagian bawah. Bisa kiri, bisa kanan, tapi bagian bawah gitu. Seperti berat kram lah ya. Dan aku tidak memikirkan bahwa ini adalah hal yang berbahaya, sebab aku pikir ini adalah hal yang wajar karena di awal kehamilan yang kita ketahui adalah rahim akan berproses untuk membesar. Nah, jadi aku berpikir apakah ini rasa dari efek si rahim ini yang membesar. Namun kramnya ini aku perhatikan selalu intens setiap hari, bahkan di dalam 1 hari itu bisa dibilang bisa nggak hilang-hilang seperti itu. Sampai pada akhirnya di hari keempat, aku akhirnya keluarlah flek berwarna kuning cenderung coklat. Aku pikir ini adalah keputihan. Namun aku membaca ternyata ini menyerupai ke arah flek. Ya spontan aku menjadi overthinking ya. Akhirnya pas malamnya aku datanglah ke klinik. Dan di klinik itu ada dokter umum yang praktek di situ. Dan aku sudah menanyakan pada resepsionisnya bahwa dokter umum ini sering menangani ibu hamil dan juga anak-anak. Dan pada saat itu ketika aku datang, memang banyak sekali ibu-ibu hamil yang cek USG di di dokter umum ini. Dan juga banyak anak-anak kecil yang berobat karena sakit ya. Setelah itu aku cek masuk di USG dan dokternya nanya udah berapa kali aku keluar fleknya, dan aku bilang baru hari kemarin dok, tapi nggak seberapa coklat dan hari ini mulai coklat, seperti itu aku bilang. Dan akhirnya dokter nanya aku ada nggak obat penguat kandungan. Akhirnya aku bilang oh ya saya ada dok obat penguat kandungan namanya Microgas dari dokter spesialis kandungan saya gitu. Akhirnya dokternya enggak meresepkan lagi obat penguat kandungan. Selain dia meresepkan yaitu obat untuk memberhentikan fleknya. Tapi aku lupa banget apa obatnya. Karena dokternya tadi aku lupa ya cerita. Jadi pada saat di USG kan kelihatan ya si kantung kehamilan aku tuh udah makin besar kata dokternya. Malah aku dibilangnya masuk di 7 minggu. Padahal aku tuh baru 3 hari dari dokter kandungan aku. Nah, karena aku ngerasa kok cepet banget ya, kok udah 7 minggu gitu. Dan dokter juga bilang, si dokter umum ini bilang, kalau letak plasenta aku itu pada usia 7 minggu itu sudah terlihat dan menutupi jalan lahir. Dan ada indikasi ke arah plasenta previa. Siapa yang nggak takut kan, siapa yang nggak galau gitu. Aku baca memang plasenta previa itu memang nggak boleh terjadi. Kalaupun terjadi itu sangat bahaya gitu ya buat ibu-ibu hamil karena dia bisa menutupi jalan lahir si janinnya. Seperti itu teman-teman. Nah akhirnya aku memutuskan sama suami aku untuk pergi lagi lah ke dokter kandungan pada sehari setelah itu kalau nggak salah. Nah, aku ceritalah sama dokter kandungan aku bahwa aku datang ke dokter umum yaitu di klinik dekat rumah dan beliau cerita tentang plasenta aku, kemudian hamil aku udah segini dan akhirnya dilihatlah sama si dokter kandungan aku itu dan dijelaskan bahwa kalau mau ngelihat plasenta previa itu harusnya di 14 minggu kehamilan karena memang baru kelihatan si bentuk plasentanya. Kalau untuk di bawah itu tidak akan terlihat. Dan untuk kandungan aku memang aku sangat rentan karena ini adalah hamil muda dan aku sangat rentan untuk terjadinya goncangan aja. Maka aku disuruh bed rest total. Akhirnya yaudah aku bed rest total. Dan dokter kandungan aku juga memberikan resep obat untuk memberhentikan si flek aku tadi. Dan untuk meneruskan obat yang aku dikasih awal aku datang yaitu Microgas ini. Setelah itu aku akhirnya pulang dan aku minum
Dan dari situ aku bed rest total. Aku makan di kasur, di tempat tidur, aku bisa bilang sholat di situ, duduk, dan semuanya aku lakukan di kamar. Dan aku tidak berani kalau misalkan aku mau apapun itu aku bener-bener jalannya pelan banget, karena kata dokter ada kandungan di mana yang rentan banget untuk terjadinya guncangan. Ada emang wanita yang hamil, mau dia naik motor, mau dia guncangan, mau dia ke gunung, mau apapun, nggak apa-apa gitu. Tapi ada juga yang sangat rentan. Jadi aku benar-benar menjaga kandungan aku agar aku aman gitu ya, dan janin aku juga aman gitu. Dan aku dari situ memang overthinking banget, takut kenapa-napa. Dan akhirnya singkat cerita, sebulan dari situ aku balik lagi ke dokter dan aku masih disuruh untuk bed rest dan aku nggak keluar lagi flek. Ya ada sih kayak keluar flek coklat sedikit, tapi tidak yang kayak pertama tadi. Setelah itu singkat cerita lagi aku tuh pindah, ya sekitar 2 minggu dari situ aku pindah rumah. Dan semuanya yang mengurusi pindahan rumah itu suami aku, dan aku tidak sama sekali membantu. Dan setelah itu aku pindahin rumah, pada saat besoknya, kan aku udah pindah nih ya ke rumah yang baru. Nah itu pada saat besoknya aku keluar lagi nih flek seperti coklat ya. Itu mungkin di 8 minggu ya kehamilan aku. Setelah itu aku ngerasa ya udah nggak apa-apa. Karena tadi obat dari dokter yang untuk ngeberhentiin flek itu masih ada, karena aku nggak minum semua. Karena kan tadi dokter bilang 2-3 hari itu akan berhenti fleknya. Tapi kalau nggak berhenti baru nanti kamu kesini lagi, katanya gitu. Akhirnya kan berhenti fleknya, jadi obatnya masih ada sisa. Aku minumlah obat itu setelah aku, kalau misalkan aku keluar lagi fleknya. Setelah itu aku mulai ngerasa nyaman nih setelah di rumah baru, nggak keluar flek. Bisa dibilang gitu, tapi kayak ada keluar kayak keputihan-keputihan aja, dan itu sering. Nah setelah itu orang tua aku datang ya, aku kan tinggal di Samarinda. Orang tua aku tuh datang dari Lampung ke Samarinda untuk ngejengukin aku lah ya, untuk bantuin aku di sini. Nah sekitar seminggu atau hampir 2 minggu lah mereka di sini. Ternyata aku itu keluar lagi flek, teman-teman. Memang waktu orang tua aku datang itu aku sudah kayak merasa, karena aku kan udah sekitar 2 bulan ya kehamilan aku itu, aku merasa kayak sudah kuat gitu kan aku kan, jadi aku masih bisa ke dapur apa segala macam, padahal tadinya aku bed rest total banget. Setelah itu ada kalau nggak salah di 1 hari, dan 1 hari itu aku merasa memang agak kram sedikit. Setelah aku pindah ya, ini berarti masuk ke 2 bulan lebih lah ya, 2 bulan lebih, mungkin masuk ke 11 minggu pada saat itu, aku lupa juga. Kalau nggak salah aku kan WSG dan hasilnya tuh 11 minggu lebih 3 hari di di perinan USG itu aku sudah masuk di 11 minggu, dan di hari itu aku tuh flek lagi. Memang sebelum flek aku ngerasa kram banget di perut aku. Nah karena aku flek lagi, fleknya tuh lebih bikin aku galau. Karena apa? Warnanya itu seperti kecap, teman-teman, seperti kecap, berwarna kecap, kayak hitam seperti itu, hitam ada merahnya gitu ya, dan teksturnya seperti kecap, sama persis seperti kecap. Dan banyak, akhirnya aku tisuin gitu kan, kok banyak banget. Akhirnya aku telepon suami aku untuk pulang, dan aku langsung datang ke bidan yang deket rumah aku juga. Dan datanglah kami ke bidan, karena untuk ke SPOG aku atau dokter kandungan aku itu aku harus ngambil nomor antrian, bookingan gitu ya. Dan beliau adanya di jam 5 sore, dan aku udah galau, overthinking banget. Aku harus detik ini ke dokter atau ke bidan. Akhirnya aku ke bidan yang ada USG-nya yang dekat rumah. Aku ke bidan, dan di sana aku di USG, bidannya bilang aku nggak boleh overthinking, nggak apa-apa ini. Dan aku ditanya aku habis hubungan nggak sama suami. Aku sama sekali dari awal sampai hampir 3 bulan itu nggak sama sekali hubungan sama suami aku, karena rentan. Dan dokter SPOG aku juga menyarankan untuk tidak berhubungan sama sekali karena aku sangat rentan flek. Akhirnya ya aku bilang enggak gitu kan.
Dan flek ini mungkin kamu kecapean, dan bidannya ini memang mengademkan sekali teman-teman. Kayak nggak boleh overthinking, nggak boleh ngelihat sosmed yang tentang kehamilan, yang maksudnya yang bikin kita galau ya tentang kehamilan banyak ya di sosmed gitu. Akhirnya bidannya ngasih tahu sama aku seperti itu, dan aku dibilang nggak apa-apa. Terus aku juga cek HB aku normal itu 15 pada saat itu, dan aku dikasih obat vitamin dan juga pemberhenti untuk si fleknya aku minum. Aku berhentiin yang obat dari dokter itu, aku minum dari bidan dulu. Akhirnya berhenti lumayan cepet loh. Padahal aku itu bener-bener dahsyat loh. Keluarnya itu, aku bener-bener takut banget, takut, overthinking, galau, nangis, udah pokoknya udah segala rasa tuh udah dirasain. Karena memang banyak, kalau aku bilang kayak 2 tisu gitu loh, kalau 2 tisu basah, maksudnya 2 tisu terus basah, udah kayak kecap. Dan aku bener-bener takut, karena aku nggak kayak gitu kan, fleknya kayak dibilang kekuningan, terus cuma jadi celana doang, dan coklat gitu doang. Nah ini nih udah beda banget, aku udah ketakutan sekali. Nah akhirnya aku minum, nurut sama tuh bidan, aku minum obat, aku dikasih Promafit, obat vitaminnya, padahal aku sedang minum yang namanya Blackmores ya, vitamin kehamilan aku. Terus aku malah dikasih Promafit, jadi Blackmores-nya aku minum 1, atau aku selang-seling, jadinya kata bidannya itu aku diselang-seling. Terus aku dikasih juga sama bidannya itu obat yang namanya ini Nexa ya, untuk pemberhenti flek, seperti itu teman-teman. Sama ada obat penguat kandungan juga sebenarnya. Apa ini ya yang obat penguat kandungan? Nanti aku coba cari ya. Nanti aku kasih di gambar keterangannya. Nah seperti itu. Jadi itu pengalaman aku. Memang kita benar-benar kayak nggak bisa ngebedain kadangan ini putihan atau flek ya. Tapi kalau flek memang benar ada coklatnya. Walaupun kamu enggak, maksudnya bukan cairan ya. Itu ada coklatnya. Dan aku alhamdulillahnya aku benar-benar bed rest sampai di kehamilan 5 bulan aku bed rest. Nah setelah itu baru aku berani untuk keluar naik motor. Tadinya aku sama sekali tidak berani, dan benar-benar dijaga, benar-benar aku pelan-pelan, benar-benar kalau mau apapun aku benar-benar dijaga, dan semua urusan rumah, semua makanan kita GoFood, benar-benar. Nah pas ada orang tua aku, memang jadi orang tua aku yang membantu aku untuk kerjaan rumah gitu ya, beberapa untuk masak aja gitu. Nah untuk yang lainnya suami aku. Ya udah aku benar-benar nggak berani sama sekali untuk capek gitu, dan dilarang juga gitu kan. Dan selama itu aku ada maksudnya upaya ya, nggak cuma minum obat terus aku tiduran, nggak gitu. Jadi aku ada upaya, jadi kita tuh diimbangin juga makan makanan yang bergizi teman-teman, makan makanan yang maksudnya bikin janin kita tuh makin kuat, karena janin ini kan tumbuh dan berkembang di dalam rahim kita. Jadi kita tuh harus juga mensupport dia untuk memberikan energi ataupun gizi yang baik juga buat dia tumbuh dan berkembang. Nah setelah itu aku nonton lah di salah satu YouTube atau aku baca ya, aku lupa. Pokoknya kalau obat penguat kandungan itu tidak boleh diminum secara terus-menerus. Karena misalkan kalau secara terus-menerus, jadi kan si janin ini kalau udah 5 bulan udah kuat harusnya ya. Hampir 5 bulan waktu itu baru aku berani untuk beraktivitas. Jadi selama itu aku masih minum ini sebenarnya, tapi ini masih sisa juga. Kadang kan aku minum yang punya bidan itu juga gitu. Minumnya itu selalu selang-seling teman-teman. Nah singkat cerita, aku itu ya makan makanan yang bergizi. Aku selalu makan buahnya yang gak pernah aku skip adalah alpukat. Nah buah alpukat itu benar-benar aku gak pernah skip, dan buah naga. Dan kalau untuk sayur-sayur aku makan semuanya. Aku memang termasuk dibilang hamilnya tidak muntah ya, tidak muntah dan mual. Jadi itu juga alhamdulillah meringankan aku, karena aku sudah flek tadi. Jadi mungkin Allah tahu, jadi nggak ada rasa yang mual muntah seperti itu. Kecuali yang pertama-tama tadi di 4 minggu pertama aku minum ini, itu bener-bener mual ya. Karena memang kan mual itu sebenarnya wajar untuk karena mual itu tadi itu adalah
dorongan dari hormon yang meningkat, yaitu salah satunya hormon progesteron ya, dan efeknya ke mual gitu teman-teman. Dan tapi setelah itu aku kalau untuk makan semua, aku makan semuanya, nggak ada yang aku pilih-pilih, kecuali aku kalau minum obat atau vitamin aja yang agak-agak susah. Tapi setelah itu alhamdulillah sampai sekarang ya makan enak-enak aja. Di hamil ke 24 minggu ini aku udah masuk 6 bulan ya, itu selama aku makan apapun alhamdulillah dan masya Allahnya aku selalu nggak ada mual dan nggak ada memilih makanan, enak-enak aja gitu teman-teman. Nah jadi intinya kalau kita lagi menghadapi flek, yang aku sarankan kalian itu jangan panik. Pertama memang kita harus observasi dulu, kita amatin apa sih yang keluar ini berupa flek atau keputihan, karena ada yang keputihan juga yang kuning. Nah setelah itu kalau misalkan kita itu ngerasa oh iya ini adalah arahnya ke flek dan iringi juga dengan adanya rasa sakit ya, seperti kram dan juga sakit di bagian perut yang terus-menerus seperti aku, itu memang harus bed rest banget. Dan alhamdulillahnya Allah selalu melindungi aku dan aku juga tidak henti-henti untuk berdoa. Nah seperti itu teman-teman. Pertama jangan panik dulu, kita lihat dulu, observasi dulu apa sih ini flek atau keputihan. Tapi kalau memang kita udah ngarahnya ini ke flek, ya udah kita langsung jangan tindak lama lagi. Yuk kita ke dokter atau bidan setempat yang dekat rumah kita supaya kita itu dapat obat gitu. Nah seperti itu teman-teman. Kalau menurut aku teman-teman, kalau misalkan kalian memang ragu untuk ini apa atau kalian tidak tahu nih ya ini flek atau bukan, kalian coba tanya dengan yang sudah berpengalaman, bisa teman, kerabat, saudara, kakak, ipar atau yang lainnya, siapa tahu mereka memang pernah mengalami, atau orang tua kalau misalkan mereka tahu, ingat. Nah setelah itu jangan panik, kita jangan stres, karena aku kemarin stres banget dan itu malah memperburuk keadaan kita. Jadi stres itu memang harus dikelola, harus kita hindarin banget. Memang namanya kalau kita lagi kayak gitu nggak bisa ya spontan harus menghindari stres, karena ya gimana namanya lagi menghadapi seperti itu, pasti stres itu ada gitu kan. Tapi aku terus menerus minta dikuatkan sama Allah, ya Allah kuatin ini kandungan saya, ya Allah anak saya, ya Allah sehat, saya sehat ya Allah. Seperti itu saya terus menerus baca doa, sholawat, ngaji, minta sama Allah. Dan alhamdulillah anak ini setelah aku masuk ke 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan ya, dia berat badannya luar biasa, pertumbuhannya bisa dibilang lebih dari misalkan yang tadinya normalnya 200, dia malah bisa 240. Aku nggak tahu sih ini kegedean apa enggak, tapi ini masih normal kata dokternya seperti itu. Jadi jangan takut, jangan panik dulu, observasi dulu yang pertama, terus berdoa dan kalian hindari stres dulu ya, supaya tidak menambah beban atau overthinking kita seorang ibu nih, dan itu nanti efek juga ke rahim, maksudnya ke janin, itu juga berefek ke janin kita. Jadi gitu teman-teman. Ya udah gitu aja pengalaman cerita ya dari aku mengenai flek aku kemarin, dan alhamdulillah kandungan aku saat ini jalan ke 25 minggu, dan alhamdulillah anaknya sehat, akunya juga sehat, aktif, dia selalu aktif. Terima kasih banyak sudah selalu support aku, dan gitu saja dulu ya video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe and thank you for watching.